Rahayu, Mukti, Ngawibawa, Nyokrawati, mugia tansah sinandang sedulur-sedulur kula ingkang tasih remen nyimak kanal Kimohan. Minangkani atur hambuka wenganing wicara sonten iki kula pun mohon tansah ngaturaken wilujeng pinanggih malih kalih kanal kula kanal Kimohan. Juga penyemak kanal Kimohan, kawula muda, kaum milenial seantero penjuru negeri. Selamat bergabung kembali pada kanal Kimohan. Apa temanya, agendanya sore ini yang akan bisa Kimohan suguhkan pada kalian? Temanya sore ini rolling rutin pemupukan jeruk varietas Yamadu di kebun titik kedua punya Kimohan, dan saat ini sudah berusia 2 bulan setengah. Saat ini rollingnya untuk pupuk metodenya sudah pada rolling metode kocor, yang metode segitiga sama kaki sudah, segi 6 sama sisi sudah, ditungkal juga sudah, ditabur juga sudah. Saat ini pada tiba waktunya untuk pengocoran, metode dikocor. Untuk pupuk juga tidak beda dengan yang sudah kalian saksikan semua. Untuk pupuk Kimohan hanya menggunakan MPK dan ZA, pupuk sejuta umat. Dan untuk takaran juga sedikit. Untuk perbandingan takaran berarti 2 kilo ZA, 1 kilo MPK. Berarti perbandingannya 2:1 ya adik-adikku. Dan ini contohnya, tolong set sini Mas Burdi. Ini hanya ZA sama MPK Mas Burdi ini. Masuk di kaleng ini. Seperti biasanya kita larutkan dulu. Ini bagi adik-adikku yang akan menirukan langkah-langkah teknik-teknik yang digunakan Kimohan, harusnya yang lebih diteliti lagi, seharusnya yang lebih disemak lagi kebun yang titik kedua punya Kimohan ini. Karena apa Mas Gurdi? Karena kebun ini Kimohan tanam dari nol, dari awal mula teknologi pengolahan tanahnya, persiapan lahannya. Waktu itu kan kebun ini kan bekas kebun jeruk lemon gitu ya, yang dibongkar kan, yang tidak bisa berproduksi itu, dan sudah mengeluarkan banyak biaya. Dan ini nantinya kalian yang akan menirukan tekniknya Kimohan, teknik tanam dan rawat jeruk sistem gunting doa, ya harus di titik kebun yang ini, kebun titik kedua punya Kimohan. Karena ini ada tambahan, ini airnya. Di video-video yang kemarin airnya kan full Mas Budi. Iya. Ini kenapa Kimohan kok hanya setengahnya saja? Karena 2 hari yang kemarin di kebun ini sudah ada gerimis, begitu Mas Budi. Jadi untuk perakaran masih agak lembab, tolong bisa ke sini. Ini kan kelihatannya kering Mas Budi ya. Iya. Oke, kering.
Lalu Kimohan coba korek ke dalam. Basah kan? Iya, basah. Terbukti basah kan? Iya. Oke. Kenapa kok airnya enggak full Ki? Karena di area perakaran masih ada lembab-lembab dan basah. Nanti kalau takaran air ini kita full 1 kaleng, nah nanti akan jenuh, enggak cepat dimakan sama akar gitu loh. Dengan penjelasan Kimohan kayak itu. Akar enggak langsung memakan nantinya. Kalau kebanyakan air juga enggak bagus, kebanyakan air, kurang air enggak bagus, kebanyakan juga enggak bagus. Ukuran 1 kaleng kita wagli cuman segini ini, bekas makanan burung ya. Iya. Taruh begini saja. Oke. Iya. Begini saja Mas Budi. Lalu kita kocorkan. Ingat, kembali lagi jangan sampai mengenai daun ya. Perlu diingat itu, jangan sampai mengenai daunnya. Hanya begitu saja. Ini tolong dijawab Mas Budi. Hanya gitu saja loh Mas Budi. Enak kan? Simple kan? Lagi. Cuman kayak gini tak dulu Mas Budi. Kayak gitu aja. Ini perkembangan jeruk ini rata-rata kayak gini Mas Kudi. Nanti tolong juga Mas Kudi di shop yang membujurnya ke sana, juga yang membujurnya ke sana. Langsung dimakan kalau gini Mas Budi. Nah ini tuh pertunasan juga di shot dekat ini Mas Budi. Sudah mulai ya. Mulai muncul ya. Iya. Nah, tentunya ini tunas pertumbuhan, ini tunas vegetatif, bukan tunas TBB yang akan membawa bunga. Kalau metode tanam yang keliru juga bisa segini ini keluar bunga Mas Budi. Iya. Ya. Apalagi dengan metode tokongan atau umpengan itu, Iya. mudah stres, mudah keluar bunga. Langsung dimakan.
Nah, ini contoh lagi. Nih. Biasanya kalau orang pakai metode diumpeng, biasanya akan kayak gini Mas Budi. Ini akan saya jelaskan dulu. Ini tidak boleh sebenarnya. Ini biar jadi pembelajaran buat adik-adikku penyemak kanalnya Ki Mohan. Tolong dilihat ke sini Mas Budi. Ini menurut Mas Kodi ini akarnya rumput atau akarnya jeruk? Akarnya jeruk. Nah, akarnya jeruk kayak begini kelihatan kayak gini enggak boleh. Ya, Mas Kodi ya. Ini harus tertutup. Apalagi sudah metodenya diumpeng, akarnya kelihatan kayak begini, shot kembali. Akar kelihatan kayak ini. Kayak ini. Ini jeruk akan mudah sekali stres. Jeruk akan mudah sekali nanti kecil itu membawa bunga. Kalau kecil membawa bunga, jeruk segini membawa bunga, sudah. Itu alamat. Alamat jeruk itu kerdil, pertumbuhannya tidak akan bisa besar. Gimana nih caranya? Kita harus tutup memang. Ini kan bekas kita ngocor-ngocor yang kocor air kan, kena air kan, bisa kelihatan kayak gini. Ini stres man, nggak boleh. Harus tertutup gini Mas. Harus begini Mas. Nah, harus begini Mas. Akar yang tadi jangan boleh kelihatan. Oke? Baru kita kasih lagi kocorannya begini. Langsung dimakan itu. Nanti kalau sudah turun hujan, perawatan berikutnya ini bekas galian kita drainase yang sebelah sini Mas Budi. Ini kita tarik ke sini. Jadi akan menumpuk di tengah. Semuanya. Karena ini sudah kering. Sudah banyak unsur hara dan sudah banyak makanan-makanan jeruk. Karena kita menjemur tanah ini. Dan waktu itu juga ada bonggol-bonggol pisang, bekas ranting-ranting yang sebagian yang lebihnya dibakar itu kan. Iya. Untuk pohon pisang kan nggak bisa dibakar Mas. Nggak bisa. Kan waktu itu kita tanam di dalamnya. Nah, itu mengandung kalium. Itu banyak mengandung nutrisi bagi pertumbuhan tanaman jeruk. Coba bisa ke sini, masuk bekas tanahnya yang sudah meledak kayak gini, ya, menggambar seperti pulau-pulau ini, dilihat semuanya. Nah, akan terbentuk rongga-rongga ini kan, di dalamnya ada udara dan kering ini. Manakala kalau ini kena air hujan, akan seperti roti, kaya akan nutrisi dan akan bisa mendukung pertumbuhan jeruk. Begitu adik-adik. Saya ulang, itulah
kira-kira yang membedakan teknik tanam dan perawatan jeruk sistem doa itu, yang pertama-tama yang harus kalian dahulukan metode teknologi pengolahan tanahnya. Kasih drainase seperti Kimohan ini, kedalaman 60, lebar 60, dan bekas kalian kita jemur. Jangan segera menanam dulu. Tuh, kayak begini. Ini nantinya ke depannya tidak banyak membutuhkan pupuk. Pupuk kimia itu hanya sedikit. Kimohan kan selama ini hanya pakai pupuk kimia. Kimohan kan nggak pernah menaburkan kohe, walaupun di kebun Kimohan yang titik 1. Sebutir pun nggak pakai kohe. Karena apa? Begini loh. Kohe itu kalau ada kesalahan itu bisa fatal, bisa menimbulkan banyak jamur, malah menimbulkan banyak penyakit, manakala kalau tidak mengerti tekniknya. Makanya kan selama ini kan Kimohan kesana-sana ke rekan-rekan Kimohan, konco tani, itu saya gali ilmunya. Kawan Kimohan, sedulur Kimohan yang pakai kohe tapi jeruknya sehat, lah itu saya gali. Kenapa kok bisa enggak terjadi kerowok batang, busuk akar, kering daun, kok gak bisa begitu? Oh, ternyata pupuk kandang itu harusnya dikeringkan sekering mungkin. Setelah itu dilembutkan atau diseleb atau ditumbuk lembut, baru ditaburkan di area bonggol jeruk. Itu yang aman. Nah, ini kan juga Kimohan sendiri tambah pengalaman ini mengenai kohe. Karena selama ini sebutir pun Kimohan gak pakai kohe. Yaitu tadi, takut Kimohan, takut nanti salah, takut nanti malah bonggol jeruknya kerowok-kerowok, atau tiba-tiba akarnya busuk kayak di kawan Kimohan punyanya Pak Priyadi yang sudah ada di video itu. Silahkan simak kembali kalau adik-adikku nggak percaya. Tiba-tiba akar busuk, waktu itu jeruk sudah umur sekitar 5,5 tahun pas gede ya. Iya. Tiba-tiba mati karena eman-eman loh. Itu aja. Mudah-mudahan adik-adikku yang menirukan Kimohan, saya doakan kalian bisa nantinya sukses lewat bertani jeruk. Kimohan yakin adik-adikku pramuka berbagai saka yang berdomisili di desa, saya yakin orang tuamu punya tanah, tapi kebanyakan enggak produktif. Itu garap semua lahan, jangan biarkan lahan itu kosong, jangan biarkan lahan itu tumbuh ilalang. Ini juga pesan dari Prof. Liman juga kepada kalian semua. Beliaunya meminta khususnya bagi penyimak kanal Kimohan, nanti manakala yang sukses itu nanti akan ditinjau sama beliaunya, akan dikasih jempol 2 begini. Itu ada adikku ya. Oke, terima kasih, sekian dulu jumpa dengan Kimohan sore ini. Mudah-mudahan bermanfaat, entah sedikit banyak bisa menjadikan ilmu buat kalian semua, khususnya penyimak kanal Kimohan. Terima kasih. Untuk yang terakhir kali, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi, 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 Aum.